Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih telah hadir pada pertemuan sore hari ini. Alangkah baiknya sebelum kita memulai acara, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, ibu-ibu, pada kali ini bukannya ingin menggurui, tapi kita ingin berbagi cerita pengalaman ibu dan pengalaman saya tentang penyakit pada sesi kali ini ya Bu ya. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang pentingnya gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui dan balita ya Bu ya. Jadi ibu menyusui itu dan balita sangat membutuhkan gizi yang baik ya Bu ya, karena untuk pertumbuhan anaknya. Nah, itu sudah diterapkan di rumah masing-masing? Sudah ya Bu ya. Nah, pada kali ini, sesi kali ini kita membahas tentang kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Nah, anak-anak ini sangat rentan terhadap penyakit ya Bu ya, karena daya tahan tubuhnya masih belum kuat ya Bu, karena masih anak-anak. Nah, fokusnya pada kali ini tentang mengenal penyakit diare. Nah, ibu-ibu pernah nggak anaknya mengalami penyakit diare? Nah, itu gejalanya seperti apa Bu? Mencret-mencret ya, sering ke toilet, ke WC. Nah, bagaimana ibu tahu kalau anaknya kena diare? Biasanya rewel ya Bu ya. Ya, pengennya ke WC terus. Nah, terus jika terkena diare apa diobati dengan apa Bu? Berikan oralit ya. Terus nah, bagaimana? Nah, terima kasih ya telah menjawab tentang pengalaman ibu-ibu anaknya yang pernah mengalami penyakit diare. Nah, sebelum kita mulai, kita menonton film dulu ya Bu ya. Nah. Bu Lili, apa kabar? Baik Bu. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya Bu? Bahaya, anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu, waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan, mengakibatkan tidak sadarkan diri, dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu, akan mengalami kematian. Serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu, tubuhnya lagi berkembang dengan baik, dan itu bagus Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralit, campurkan ke dalam minumannya. Boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh, jangan lupa selain oralit. Oh gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
sudah melihat ya Bu ya videonya tentang Ibu Lili ya. Nah, tadi kan tentang membahas tentang diare. Nah, menurut Ibu diare itu apa ya Bu ya? Diare adalah buang air besar, besar encer atau berupa air saja yang terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. sehari. Nah, biasanya diare itu seperti itu ya Bu ya, ciri-cirinya BAB encer atau berupa air saja dan terjadi lebih dari 3 kali. Nah, diare itu sangat berbahaya ya Bu ya, karena bisa anaknya dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, kalau anak kita masih balita atau bayi itu diarenya BAB-nya lebih dari 6 kali ya Bu ya, karena masih balita dia. Terus apabila masih bayi kan masih ASI, teruskan aja Bu, jadi jangan mentang-mentang diare terus nggak dikasih ASI, padahal justru bagus ya Bu ya ASI itu. Ketika anak diare berikan Oralit atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Nah, apabila anak sudah dikasih cairan Oralit dan BAB-nya masih, tablet zincnya sudah dikasih, ternyata masih BAB-nya terus-terusan, maka segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah. Nah, penyakit diarenya bawa ke puskesmas terdekat ya Bu ya. Nah, bagaimana cara mencegah penyakit diare? Nah, ini Bu, memperhatikan gizi anak. Nah, karena diare itu penyebabnya dari bakteri jahat, jadi alangkah baiknya kita anaknya diberi makanan yang bergizi, terus menjaga kebersihan peralatan makan dan minum. Jadi dicuci ya Bu ya. Kalau balita biasanya kita rendam pakai air hangat. Nah, kemudian minum air yang sudah dimasak hingga mendidih. Jangan udah mentang-mentang udah hangat terus diminum, enggak ya Bu ya, harus sampai mendidih. Serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan, karena lingkungan juga berpengaruh besar ya Bu ya terhadap penyakit diare. Terus nah, pada sampai saat ini ada yang ditanyakan tentang diare apa? Enggak ada ya Bu ya. Jadi jangan lupa diare itu buang air besar encer atau berupa cairan lebih dari 3 kali sehari. Teruskan ASI dan MPASI kalau anaknya masih bayi. Terus segera bawa ke fasilitas kesehatan apabila masih diarenya masih terus menerus. Cegah diare dengan makanan bergizi, menjaga kebersihan makan minum air yang sudah dimasak, dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Terima kasih ibu-ibu telah mengikuti acara pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti di rumah apabila anaknya terkena diare sudah tahu cara-caranya untuk mengatasi penyakit diare pada anak, dan orang tua juga bisa ya Bu ya. Terima kasih telah hadir. Kemudian ingat bulan depan kita datang lagi ya Bu ya untuk melakukan sesi selanjutnya. Baiklah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.